Nah, tadi kan kita udah bilang kalau naik pesawat itu ketika tekanan udara turun berarti nanti dari panel itu akan turun kayak masker tuh. Masker itu dipakai ke seperti layaknya masker biasa yang kalian sedang pakai. Kalian pakai sekarang tuh kalau keluar rumah. Nah, itu tapi nanti dari masker itu ada aliran oksigen dari situ. Kenapa ada oksigen? Ya itu kalau karena kita manusia, kita makhluk hidup, kalau nggak ada oksigen kita bisa mati, dan kalau kekurangan oksigen kita akan hipoksia. Hipoksia itu kayak pingsan gitu. Nah, itulah kenapa tujuan dibuatnya sistem air conditioning dan pressurized di pesawat udara, yaitu untuk mensuplai udara, di mana udara itu sudah dikondisikan, jadi udara itu sudah bisa kita hirup karena sudah diatur di sistem air conditioningnya. Terus kita selanjutnya akan belajar biar lebih familiar nih nanti kalau belajar tentang aircraft system, kita harus paham dulu nih ada beberapa istilah dan definisi-definisi istilah-istilah pada ATA 21 ini. Kalau kalian bekerja dan kalian ditempatkan di bagian cabin, maka istilah-istilah ini akan selalu kalian dengar. Jadi dari sekarang harus sudah tahu nih istilah itu apa dan artinya apa. Jadi kalau orang nanya seperti contoh nih, absolute pressure. Nanti kalau itu absolute pressure-nya berapa? Biasanya seperti itu ya. Kalau mau mengukur tekanan udara di cabin itu ada namanya absolute pressure. Nanti ditanya nih kalau kalian kerja, ditanya sama leader kalian itu pas ngetes pressurized cabin, nanti ditanya absolute pressure-nya berapa. Nah, itu kan bisa dilihat di modul ya, itu absolute pressure berapa, sekian gitu. Jadi kalian jangan nanti ketika kalian sudah kerja nanti ditanya absolute pressure-nya berapa, kalian masih bingung, hah, absolute pressure itu apa gitu. Jadi belum mengerti. Nah, di sini ibu akan beritahu, dan ini harus kalian highlight ya, kalian tebalin catatannya, absolute pressure itu apa gitu, biar nanti ketika kerja kalian udah tahu. Jadi ibu jelasin ya, absolute pressure itu yaitu tekanan mutlak yang harus ada di cabin, yang diukur dalam skala yang memiliki nilai 0 atau 0 pada sebuah alat vakum. Jadi nanti kalian ada alat vakumnya nih. Kalau vakum itu ya itu kayak penyedot, kalau kalian vakum cleaner di rumah hampir sama kayak gitu. Jadi cuman ini berbeda, yang diukur adalah tekanan udara yang ada di ruang cabin. Nah, nanti kalau kalian buat ngetes tekanan udara ini tekanan udara di cabin ini udah sesuai belum ya sama yang dianjurkan di maintenance manual. Nah, kalian akan punya alat namanya alat vakum. Nah, di situ itu akan diukur. Kalau sudah dibikinlah cabin itu seperti ketika sedang terbang. Nah, makanya jadi selalu ditanya absolute pressure-nya berapa. Jadi tekanan mutlak di kokpit itu berapa. Nah, dilihat dari si alat vakum itu ya. Terus yang kedua ada namanya absolute temperature. Absolute temperature itu yaitu suhu mutlak yang diukur dalam skala yang memiliki nilai zero. Ini juga ada alatnya juga. Nah, pada suatu titik di mana tidak ada molekul yang bergerak. Tidak ada molekul yang bergerak itu jadi pokoknya itu nggak ada nggak ada udara lah. Absolute temperature itu tekanan udara atau suhu udara di situ itu yang bikin sangat amat nyaman. Makanya dibilang absolute temperaturnya berapa. Nah, terus istilah ketiga adiabatik. Adiabatik itu adalah istilah yang berarti tidak ada perpindahan panas. Proses adiabatik adalah suatu proses yang di dalamnya tidak ada perpindahan panas antara substansi yang bekerja dengan satu sumber panas di luar. Jadi kayak gini nih, adiabatik itu kalau kalian di ruangan, kalau di rumah tuh kalian pasang AC itu kan dingin tuh. Terus kalian keluar ketika ruangan kalian sudah dingin, sudah ber AC,
kalian keluar kamar. Nah, keluar kamar pasti kan panas tuh. Nah, itulah yang dibilang adiabatik. Adiabatik itu tidak ada perpindahan panas. Jadi, makanya harus ditutup terus nih pintu kamar kalian. Biar udara panas yang dari luar atau yang udara dingin yang dari dalam kamar keluar. Gitu. Jadi, sama kalau kayak pesawat itu jadi udara panas di luar pesawat tidak masuk ke dalam pesawat, dan begitu juga udara dingin di pesawat tidak akan masuk ke luar, tidak akan keluar. Oke ya. Itu adiabatik namanya. Terus aircraft altitude. Nah, ini tuh adalah ketinggian pesawat udara saat terbang. Diukur dari permukaan sea level. Makanya kalau yang biasa naik pesawat tuh udah dibilang ketika selamat datang di penerbangan bla 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 bla. Kita terbang dari Jakarta menuju Surabaya dengan kecepatan pesawat sekian, di atas terbang rata-rata di atas ketinggian sekian, misalnya kayak gitu. Itu pasti diumumkan. Nah, itu adalah aircraft altitude. Namanya aircraft altitude, dan itu diumumkan. Jadi nanti kalau kalian naik pesawat tuh, kita ketinggian berapa ya? Oh iya, padahal udah dikasih tahu tuh sama pilot. Nanti kita terbang kira-kira di ketinggian 27.000 di atas permukaan laut gitu, 27.000 kaki di atas permukaan laut, atau 3.300 kayak gitu. Itu namanya aircraft altitude. Terus selanjutnya ambient temperature. Ambient temperature adalah suhu di sekitar benda atau objek tertentu. Jadi ini pesawat nih, ini pesawat. Nah, suhu di sekitar pesawat dari luar. Jadi ketika terbang, ini kan ada udara nih, kalian terbang pesawatnya di atas udara. Nah, udara atau suhu yang ada di sekitar pesawat ini, itu yang namanya ambient temperature. Terus berikutnya ambient pressure. Ambient pressure adalah tekanan di sekitar benda atau objek. Ini sama, cuman bedanya temperatur dan pressure. Temperatur yaitu tekanan di sekitar si pesawat ya. Terus ada namanya standar barometric pressure. Adalah berat suatu gas dalam atmosfer yang cukup untuk menahan sampai ketinggian 760 mm atau 30 inch dalam tabung merkuri. Nah, ini kalau yang ini tuh ada alatnya juga ya. Terus cabin altitude digunakan untuk mengekspresikan tekanan cabin dalam istilah ketinggian di atas sea level. Jadi cabin altitude itu digunakan untuk menyesuaikan tekanan cabin. Tekanan cabinnya berapa nih? Nah, kalau tekanan cabinnya berlebih, itu bisa memecahkan selaput darah, kayak kuping nanti akan keluar darah, hidung keluar darah, makanya itu harus diatur. Oke, terus berikutnya, wah lumayan lah, ada banyak ini ya. Oke, yang berikutnya adalah differential pressure. Perbedaan tekanan antara tekanan bekerja di salah satu sisi dinding dengan tekanan yang bekerja pada sisi dinding lainnya di dalam sistem air conditioning dan sistem pressurized di pesawat udara. Differential pressure merupakan perbedaan tekanan udara antara tekanan di dalam cabin pressure dan tekanan di luar cabin. Oke. Terus yang ke-10, gauge pressure, suatu pengukuran tekanan di dalam suatu ruangan atau saluran dibandingkan dengan udara sekitarnya. Terus 11, ram air temperature rise adalah naiknya suhu akibat oleh tekanan ditentukan pada satu bidang permukaan pesawat udara yang bergerak pada tingkat kecepatan dan ketinggian atmosfer. Yang ke-12 yaitu temperatur skala atau skala suhu. Cartridge adalah suhu dalam derajat Celcius di mana titik beku 0 derajat dan titik didih 100 derajat. Terus Fahrenheit adalah suhu. Jadi pada tekanan udara di pesawat pun kita pakai dua pengukuran, yaitu Celcius dan Fahrenheit. Dua-duanya kalau kayak Celcius itu kalau sama kayak di AC dalam rumah, dari 0 derajat sampai titik didihnya 100. Jadi kalau mau dingin berarti 16 derajat, mau panas ya 27, 30 itu makin besar angkanya berarti dia makin panas. Kalau Fahrenheit itu dia di titik bekunya dari 32 derajat Fahrenheit dan titik didihnya 212 di atas sea level. Jadi sea level itu ya ukurannya dari tanah ke pas lagi terbang ya. Oke. Jadi istilah-istilah dasar dalam untuk mempelajari